Halo, bertemu kembali dengan saya Gilang di SI 203 Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video perilaku organisasi, atau lebih tepatnya teori perilaku organisasi. Pada bab ini saya akan mengambil dari sesi 7, yaitu kemampuan kepemimpinan. Adapun konteks yang akan kita bahas yaitu 1. Kemampuan, 2. Kepemimpinan, 3. Prinsip dan keahlian kepemimpinan, 4. Gaya kepemimpinan, 5. Fungsi kepemimpinan. Baik, kita akan masuk ke kemampuan. Apa sih kemampuan itu? Kemampuan berbeda dengan skill atau keterampilan yang dapat diperbaiki sepanjang waktu melalui pelatihan dan pengalaman. Kemampuan relatif dengan praktek pengulangan dan tingkat kemampuan tertentu biasanya membatasi seberapa seseorang dapat memperbaiki bahkan dengan pelatihan terbaik. Masuk ke materi selanjutnya. Jenis-jenis kemampuan intelektual ada 2, yaitu cognitive intelligence, kemampuan memahami gagasan yang kompleks terikat dalam berbagai bentuk pertimbangan dengan pemikiran berhati-hati, dan practical intelligence, di mana ketangkasan dalam menyelesaikan masalah praktis secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada emotional intelligence, keterampilan yang berhubungan dengan sisi emosional dari kehidupan. Kemudian ada successful intelligence, kecerdasan yang menunjukkan keseimbangan yang baik antar cognitive intelligence atau IQ, practical intelligence, dan creative intelligence. Kemudian ada juga jenis-jenis kemampuan emosional, yaitu ada self-awareness, other awareness, emotional regulation, dan use of emotional. Kemudian jenis-jenis kemampuan fisik. Kemampuan fisik ada 5, yaitu strength, kemampuan menggunakan kekuatan fisik terhadap berbagai objek. Kedua, flexibility, kemampuan menggerakkan badan seseorang dengan cara yang cekatan. Ketiga, coordination, kemampuan mengkoordinasi tindakan secara bersama dari bagian tubuh yang berbeda. Keempat, stamina, kapasitas untuk melakukan aktivitas cukup lama. Kemudian speed, kemampuan bergerak cepat dan akurat. Masuk ke materi selanjutnya. Jenis kemampuan kognitif, yaitu reasoning ability, kumpulan kemampuan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan alasan, aturan, dan logika. Kemudian ada spatial ability, kemampuan visual, mental, dan manipulasi objek ruang seperti kemampuan imajinasi. Dan perceptual ability, kemampuan dalam merasa, memahami, dan mengingat pola informasi. Kemudian kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan. 1. Setiap organisasi memiliki dan memerlukan seorang pemimpin. Kedua, kepemimpinan diumpamakan sebagai kepala sebuah badan dalam suatu organisasi yang apabila tidak berlangsung dengan baik akan berpengaruh terhadap kerja seluruh badan organisasi itu sendiri. Ketiga, pada umumnya kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Prinsip dan keahlian kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Kepemimpinan bukan sekedar kedudukan khusus yang diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan pengaruh seni dan proses pengaruh mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Perilaku dan tindakan pemimpin harus bisa dicontoh oleh bawahan. Kepemimpinan adalah ilmu dan proses. Keahlian kepemimpinan ada 4, yaitu menciptakan visi dan misi organisasi. 2. Mendefinisikan strategi secara kuantitatif dan kualitatif dengan berdasarkan pemahaman yang jelas tentang tujuan.
Ketiga, menetapkan standar profesional prestasi kerja. Dan keempat, mendelegasikan otoritas, kebebasan, dan sumber daya pada pemimpin di tingkat yang lebih rendah agar dia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan, dan selanjutnya karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Dalam gaya kepemimpinan ini, penguasa dalam organisasi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Gaya manajerial demokratis. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Lalu terdapat kerjasama antar atasan dengan bawahan. Dan bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Kemudian ada gaya kepemimpinan bebas. Disebut juga dengan gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan. Struktur organisasi bersifat tunggal, pemimpin bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta oleh bawahan. Kemudian ada fungsi kepemimpinan. Fungsi partisipasi. 1. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpin baik dalam keikutsertaan, mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Kedua, partisipasi tidak berarti bebas. Ketiga, keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin, bukan pelaksana. Kemudian ada fungsi delegasi, memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. 2. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima itu harus diyakinkan merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Lalu ada fungsi instruksi, komunikasi satu arah. 2. Pimpinan sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Ketiga, kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Lalu ada fungsi konsultasi. 1. Komunikasi dua arah. 2. Tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan yang mengharuskan konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ketiga, tahap kedua konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dan ada fungsi pengendalian. 1. Memprakarsai struktur organisasi. 2. Menjaga adanya koordinasi dan integrasi organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Dan ketiga, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, menengahi pertentangan dan konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. 5. Mengadakan revisi perubahan, inovasi pengembangan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan baik kata ataupun salah dalam menjelaskan. Dan saya mohon maaf ketika membuat video ini saya tidak menggunakan gambar atau wajah asli saya karena HP yang biasanya saya buat untuk merekam kameranya sedang rusak, jadi tidak bisa buat mengambil foto atau mengambil gambar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.